Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Senin 5 Agustus 2024 pagi ini kita masih diberi panjang umur, diberi nikmat sehat sehingga mata masih bisa melihat pemandangan yang indah, telinga juga masih bisa mendengarkan mau'idhah atau nasihat-nasihat yang baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kalau kita nantikan syafaatnya mulai hari ini di dunia sampai kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya kurang lebih orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah dan orang-orang yang memberikan infak atau sedekah baik secara rahasia maupun terang-terangan, itu mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada ruginya. Di situ diterangkan bahwa orang yang membaca Al-Quran sekalipun menghabiskan waktu sampai 1 hari ataupun sampai 1 malam, itu Allah akan menepati atau memenuhi janjinya, yaitu akan memberi pahala yang tidak ada tandingannya. Bahkan kalau Allah itu menghendaki, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali bahkan lebih. Dalam membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah yang sangat baik sekali, dan itu merupakan ibadah umat Nabi Muhammad yang paling afdol atau yang paling utama. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, termasuk kitab suci yang paling mulia di antara 4 kitab suci yang turun dari langit, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quranlah kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan juga diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi ketiga-tiganya itu mulia semua. Kitabnya mulia, Nabi yang diturunkan atau yang menerima juga Nabi yang paling mulia, dan diturunkannya Al-Quran juga pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu, orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga survei membuktikan bahwa membaca Al-Quran itu menambah kecerdasan akal kita. Karena kita lihat juga para ulama, para alim itu karena sering membaca Al-Quran, sekalipun beliau-beliau itu sudah sepuh, sudah tua usianya, tapi daya ingatnya masih jelas ataupun tidak pikun. Dan memang kenyataan ini ada orang yang tidak pernah baca Al-Quran karena dia orang awam biasa,
Maka sekalipun usianya masih muda, itu dia sudah mengalami pikun. Buktinya apa? Buktinya saya lihat sendiri, beliau itu jamaah sholat di musola, yang mana rumahnya itu di belakang musola, malah dia itu pulangnya ke arah timur, sebetulnya ke arah barat. Kalau ditanya mau kemana Pak? Mau pulang. Nah itu. Jadi masalah pulang ke rumah saja sudah tidak ingat atau sudah pikun. Nah itulah keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah daya ingatannya lebih tajam atau bisa cerdas sampai tua. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu sudah pasti sehari semalam 5 waktu 17 rakaat itu sudah jelas kita sebagai orang Islam wajib melaksanakan sholat fardu itu. Kalau tidak maka punya dosa. Dan sholat sunnah itu misalkan kita mengerjakan beberapa rakaat yang lebih banyak dan menghabiskan waktu yang sangat lama sekali, itu juga tidak akan sia-sia. Maka kita tidak boleh mempunyai perasaan saya sholat menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya, ini jangan sampai semacam itu. Jadi sholat sunnah itu ada pahalanya yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memberikan sedekah atau infak dan lain sebagainya yang sejenis, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Ketiga-tiganya itu amalan yang tidak ada ruginya, bahasa Al-Qur'annya tijaratan lan tabur. Jadi seperti orang berdagang itu tidak akan mengalami kerugian, bahkan mengalami keuntungan yang sangat banyak sekali. Dalam penutup Al-Quran itu ayat itu, innahu ghafurun syakur, bahwasanya Allah itu maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan dosa kita, dan Allah sangat berterima kasih atau bersyukur atas ketaatan kita, atas ibadah kita, atas amal baik kita. Jadi Allah itu merasa senang terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah atau ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah juga murka atau membenci orang-orang yang selalu melaksanakan maksiat atau durhaka ataupun melaksanakan dosa. Jadi kita kalau bisa harus banyak-banyak melaksanakan ketiga amalan itu agar umur atau sisa hidup kita tidak ada ruginya. Nah itu membaca Al-Quran itu sangat baik sekali, sholat sunnah juga sangat baik, dan apalagi sedekah itu bisa menolak kita dari api neraka, bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.